Dan lagu ini luar biasa tatkala kita menyanyikan dengan tulus dan ikhlas. Silakan Mas Yosikiri Komodo. Dari ujung Banda Aceh sampai bumi Papua, kita semua bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia manusia. Indonesia, tempat kita dilahirkan. Gunung-gunung menghijau, laut yang luas takkan ku lupakan. Nusantara, ribuan pulau yang berkilauan, bagaikan mutiara bertaburan di langit yang biru. Dari ujung Banda Aceh sampai bumi Papua, kita semua bersaudara. Indonesia, tempat kita semua berkarya. Biar jauh sampai di mana, takkan kita lupakan Indonesia tanah pusaka. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia manusia. Nusantara, ribuan pulau yang berkilauan, bagaikan mutiara bertaburan di laut yang biru. Dari ujung Banda Aceh sampai tanah Papua, kita semua bersama. Indonesia, tempat kita semua berkarya. Biar jauh sampai di mana, takkan kita lupakan Indonesia tanah pusaka. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia manusia. Biar jauh sampai di mana, takkan kita lupakan Indonesia tanah pusaka. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia manusia.
Indonesia manisnya. Bertahanlah 1 jam saja. Dipersilakan Mas Rombang. Selamat siang saudara-saudaraku, khususnya Pak Sitio dan Ibu. Kita masuk ke keheningan sebentar. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami berbahagia karena Engkau telah lahir di dalam palungan hati kami masing-masing. Hadirlah Tuhan, hadirlah, hadirlah. Bukalah, beningkanlah pikiranku, beningkanlah hatiku, tuntunlah perilakuku, supaya melalui bibirku aku bisa melayani dan memuliakan nama-Mu. Amin. Pak Sitio dan Ibu, Pak Hari dan saudara-saudara semua, Gereja Katolik dalam 2 hari ini menampilkan untuk direnungkan Injil Markus bab 1 20 sampai 28 yang kemarin, sekarang 29 sampai seterusnya. Di antaranya atau singkatnya adalah Yesus mengajar di Kafarnaum. Banyak orang yang menjadi percaya, tapi banyak juga yang melecehkan. Kamu anaknya tukang kayu, tahu apa? Nah, tiba-tiba ada orang gila datang dan berteriak-teriak. Apa pedulinya kamu dengan aku? Pergilah, pergilah. Tapi Yesus berkata, apakah kamu percaya bahwa aku bisa mengusir setan ada di dalam dirimu? Apakah kamu percaya? Lalu Yesus berteriak, pergilah hai setan dari tubuh orang itu. Dan pergilah setan itu, dan orang itu bersujud di hadapan Tuhan. Di sini apa yang kita tarik kesimpulan? Bahwa kekuasaan dunia yang sekarang ada, sekarang ini entah kekuasaan money, kekuasaan jabatan, kekuatan apa saja, adalah untuk menguasai manusia untuk kepentingannya. Sedangkan Yesus Kristus Tuhan memakai kekuasaannya dalam persatuan Bapa dan Roh Kudus untuk melayani umat manusia. Jadi paguyuban doa Santo Petrus di bawah pimpinan Pak Hari, selama 25 tahun sebenarnya jauh sebelum itu Pak Hari sudah melayani secara pribadi, memakai kuasa Allah bukan untuk kepentingannya tapi untuk melayani. Dan spiritualitas Suster Teresa, pada waktu Suster Teresa dipanggil atau diberitahu atau ditanyai orang-orang Amerika, Suster, kalau kamu mau mempunyai nama besar, buatlah rumah sakit, buatlah tempat pendidikan yang hebat-hebat, Anda akan terkenal. Suster menjawab, nah, untuk menjadi orang hebat itu tidak mudah. Di dunia ini untuk menjadi orang hebat hanya sedikit orang yang bisa. Tetapi kalau kamu mengerjakan pekerjaan kecil saja dengan hati yang besar, dengan nama Tuhan di dalamnya, kamu akan berkarya dengan hebat. Kita tepuk tangan untuk suster ini. Dan suster akhirnya memetik dari itu semua yang menjadi spiritualitasnya adalah mulailah dengan keheningan. Keheningan membuahkan doa. Doa membuahkan cinta. Cinta membuahkan karya pelayanan, dan karya pelayanan membuahkan kedamaian bagi yang dilayani maupun yang melayani. Maka
kita dengan usia yang semacam ini mulailah masuk dalam keheningan Tuhan dengan berpuasa untuk dimiliki Tuhan bagi orang lain. Kuncinya hanya satu, bersyukurlah. Mari kita selalu bersujud pada Allah, berdoa dan bertobat untuk masuk dalam kuasa Allah. Karena Tuhan akan masuk ke dalam diri kita yang adalah one way door, satu pintu. Kalau kita membuka, Yesus Tuhan akan datang ke dalam diri kita. Dan mari kita terus dengan iman kita masuk dalam kerajaan Allah melalui Yesus Kristus. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil hari ini, Pak Sitio. Karena kuasa Allah akan disembuhkan. Tuhan, kami doakan demikian. Terima kasih Pak Ari, terima kasih semuanya. Doa dalam kesesakan. Doa dalam kesesakan. Yesus Tuhanku, di dalam kemelut hati ini, aku tidak ingin menuntut hidup mulus tanpa gelombang. Memanggul salib, itulah tugasku sebagai pengikut-Mu, bukannya lari menghindari. Namun Tuhan, saat-saat aku tidak mengerti jalan-Mu, tunjukkanlah jalanku ke arah rencana-Mu. Waktu kebingungan dan kekhawatiran melanda diriku, jangan lepaskan tanganku. Mampukanlah aku berdiri tegap melawan gelombang perasaanku yang tak menentu. Bantulah aku untuk bersabar, penuh kasih dan kerendahan hati. Jangan biarkan aku hanyut melawan-Mu, menyerah dalam arus pencobaan. Biarlah dekapan kasih-Mu menguatkan aku untuk berjuang, menyadarkan aku bahwa aku tidak sendiri, tetapi Engkau tak pernah lena dan tetap memangku, mendekapku dalam segala suasana, lebih-lebih dalam suasana yang gelap gulita dan membosankan ini. Tuhan, biarlah aku semakin murni dalam genggaman tangan-Mu. Amin. Doa bagi orang yang mengharapkan mujizat dalam perkara besar. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkaulah tempat aku berlari untuk minta tolong dalam setiap perkara hidupku. Aku yang menyerahkan kepadamu perkara besar yang sedang aku hadapi. Adanya tumor jinak di antara otak kanan dan otak kiri. Yesus Tuhanku, Engkau bersabda, datanglah padaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan melenggakan kamu. Sesuai firman-Mu ya Tuhan, aku datang dan memohon, semoga dari kemurahan hati-Mu, Engkau melimpahkan kepadaku berkat surgawi yang bisa menolong aku keluar dari perkara besar yang sedang aku hadapi ini. Engkau tahu apa yang seharusnya aku lakukan. Namun ya Tuhan, bila mengandalkan saja kemampuanku, aku tidak bisa menyelesaikan perkara ini. Dalam situasi ini, hanya Engkaulah satu-satunya andalan kami, tempat aku berlari minta tolong. Tunjukkanlah mujizat ilahi kepadaku atau kesembuhan yang pada saat ini sedang menghadapi tumor jinak di antara otak kanan dan otak kiri. Bunda Santa Perawan Maria, Bunda pertolongan abadi bagi setiap orang yang berdoa kepadamu. Mohonlah dari Yesus Putramu rahmat kuasa bagi ini. Jangan biarkan aku sendirian menghadapi masalah ini, tetapi dampingilah aku sehingga aku dapat keluar dari kesulitan besar ini. Kepadamu ya Allah Tritunggal,
Dan ya Bunda Perawan Maria, pujian dan hormatku kini dan selama-lamanya. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi padu seluruh muka bumi. Langit dan bumi kami junjung setinggi-tingginya kuasa-Mu dan kuasa-Mu. Kuasa-Mu dan kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami, tatkala 2 dan 3 orang berkumpul atas nama-Mu. Engkau satu-satunya dokter dan tabib yang ajaib. Tidak ada satupun manusia yang bisa menyembuhkan antar manusia, kecuali melalui tangan-Mu. Inilah kesempatan Tuhan, kami akan tersungkur di kaki-Mu, khususnya kepada Bapak Sitio bersama Elizabeth di tempat ini. Biarlah dia merangkak-rangkak dan mohon pengampunan. Dia merangkak-rangkak mohon belas kasihan. Dan dia merangkak-rangkak memohonkan darasan. Engkau daraskan cinta-Mu. Sehingga dengan proses penumpakan tangan ini akan terjadi rahmat, berkat, dan mujizat. Semua terjadi karena tangan-Mu sendiri. Dalam nama Yesus, jamahlah Roh Kudus. Jamahlah Roh Kudus. Jamahlah Roh Kudus. Tuhan tolong saja. Tuhan tolong saja. Jamahlah Roh Kudus. Jamahlah Roh Kudus. Jamahlah Roh Kudus. Jamahlah Roh Kudus. Efata. Ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa-dosa kami. Jamahlah Roh Kudus. Jamahlah Roh Kudus. Jamahlah Roh Kudus. Efata. 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 Jamahlah Roh Kudus. Jamahlah Roh Kudus. Jamahlah Roh Kudus. Jamahlah Roh Kudus. Engkau berkenan melepaskan kanker dan tumor ini, baik ganas maupun lunak, dari ujung kaki sampai ujung rambut, dan khususnya kepala ini. Engkau beningkan, engkau kosongkan hati dan pikirannya agar bersih. Segala energi negatif ini bersih untuk selama-lamanya. Amin. Bunda Maria, Engkau mendengarkan doa-doa orang kudusnya ini, Bunda. Engkau aturkan ke dalam tangan putramu Yesus Kristus
Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, Talitakum, 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 talitakum. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan dilepaskan semua. Mata ditutup, konsentrasi dengan baik. Ikuti kata-kata saya. Bapak akan masuki sesi pertama sampai sesi ketiga, yaitu menyerang. Sesi yang pertama, menyerang. Dalam nama Yesus. Tarik napas, tahan. Tahan. Lepaskan. Bagus. Ambil napas yang baik, Pak. Ambil napas, Ibu ambil napas yang baik. Konsentrasi dan jangan tidur. Jangan tidur. Jangan tidur, ambil kunci yang lepas. Lepas. Enak, santai. Konsentrasi dengan baik. Kita masuki sesi yang kedua. Menyerang sesi yang kedua. Apa artinya menyerang Pak Hari? Energi negatif itu harus dilepaskan dari tubuhmu, jiwa dan ragamu. Sifat iri hati, dengki, cemburu, menyelek-nyelekan orang lain. Berbohong, berdusta, berzina, berselingkuh, korupsi. Segala macam energi negatif yang kau kotori dirimu sendiri. Dan inilah saatnya. Sesi nomor 2. Dalam nama Yesus. Tarik napas, tahan, jangan bernapas, diam. Lepaskan. Kita masuki sesi yang nomor ketiga. Sesi ini pendek, Pak. Tetapi segala kanker yang ada di tompak di dalam tubuhmu, terutama di dalam tulang, di dalam otak, itu akan lepas. Waktu tarik nafas, kemudian ada terus, kemudian bergetar. Waktu ada kata-kata bergetar, Bapak kepalanya bergetar. Dalam nama Yesus.
Tarik. Napas. Kuat, 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 kuat. Kepalanya bergetar, kuat, bagus. Kuat, 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 kuat. Lepaskan. Kita memasuki sesi nomor 4, sesi kejujuran yang pertama. Apa artinya sesi kejujuran Pak Hari? Tiap-tiap orang diajak jujur dengan dirinya sendiri. Suami dan istri, para tetangga diajak untuk jujur. Dan yang terakhir, jujur kepada Tuhannya. Kalau bapak dan ibu diperintahkan untuk beli rokok dengan harga 100.000, harganya 80.000, bapak katakan harganya 80.000, ada uang kembalinya 20.000, dikembalikan, itu jujur sesi yang pertama. Sesi yang kedua, kalau bapak dan ibu membuat kwitansi palsu, di situ kejujuran yang pertama hilang lenyap. Kita masuk sesi yang nomor 4, sesi kejujuran yang pertama. Dalam nama Yesus, tarik napas, tahan. Lepaskan. Kita memasuki sesi nomor 5. Sesi nomor 5. Dalam nama Yesus, tarik napas, tahan. Diam, 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 diam. Ojo ambekan, jangan bernapas. Lepaskan. Kita masuki sesi nomor 6 dan yang terakhir sesi nomor 7. Sesi nomor 6. Dalam nama Yesus, tarik napas, tahan. Lepaskan. Dan inilah sesi yang terakhir untuk Bapak Sitio, karena sesi ini menentukan Bapak sembuh atau tidak. Kita masuki sesi yang terakhir, sesi nomor 7, khusus untuk penyakit ini. Dalam nama Yesus,
Tarik. Napas. Kuat. 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 Bergetar kepalanya. Bergetar. 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 Kuat. 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 Lepaskan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjamah dalam damai dan sejahtera. Kuasamu dan kuasamu, bila Engkau sendiri akan melaksanakannya, Engkau sendiri akan mencabutnya, dan Engkau sendiri akan berikan lautan kesembuhan kepada Bapak Sito dan Elizabeth mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan, apa yang Bapak rasakan, apa adanya Pak, silakan, apa adanya yang Bapak rasakan. Setelah berdoa hari ini saya merasa segar dan ada sedikit kayak perih di kepala di tempat tumor itu terjadi. Saya kira tumor itu sudah diangkat oleh Tuhan Yesus. Ibu ada mau testimoni Ibu? Setelah kami undang paguyuban doa Bapak Hari Purnomo, saya sebagai istri dari Pak Arifin merasa sukacita karena kami yakin dan percaya mukjizat itu masih ada sampai sekarang, dan mukjizat itulah yang kami harapkan dari Tuhan Yesus terjadi pada suami saya. Tumor itu hilang dari otak suami saya, dan tadi waktu saya tidur itu ya kaki saya agak susah, tapi setelah berdoa saya merasa ringan dan kaki saya tidak kebas lagi. Mungkin Pak Sito akan menambahkan. Ya, saya berterima kasih dan istri kepada Bapak Hari Purnomo dan tim yang telah mendoakan kami untuk sembuh dari penyakit tumor jinak yang ada di antara otak kanan dan otak kiri di bagian depan. Saya sekarang merasa segar, ada sedikit perih di tempat bekas tumor itu. Ya. Mudah-mudahan tumor itu sudah diangkat oleh Tuhan Yesus. Luar biasa. Oke, sekarang bisa berdiri semuanya dan Bapak bisa duduk.